Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Kasoto di pembelajaran sejarah secara online. Ya, bagi yang belum memfollow akun Instagram saya, segera memfollow akun Instagram @kastoto_solo. Pekan kemarin kita telah membahas Revolusi Nasional episode kedua dan juga materi tambahan yaitu tragedi kemanusiaan ya, yang terjadi di masa Revolusi Nasional. Lanjut kita akan bahas materi yang terbaru yaitu diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka mendapatkan kedaulatan penuh. Tapi sebelum itu jangan lupa mensubscribe ya channel YouTube saya di Historia Tarihi. Diklik subscribe ini, kemudian diklik juga tanda lonceng, diklik semua. Oke. Ini adalah materi yang akan kita bahas, perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para tokoh nasional, Soekarno, Hatta, Sarli, dan kawan-kawan dalam rangka memperjuangkan kedaulatan penuh yang itu merupakan fondasi dasar dalam mendirikan suatu negara. Ya, sebelumnya saya akan jelaskan juga latar belakang umum kenapa sih dilakukan diplomasi oleh para tokoh nasional bangsa ini. Yang pertama, para tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sarli, dan kawan-kawan sadar dan paham betul bahwa perjuangan melalui perang tidak cukup dalam upaya merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kenapa? Karena yang kita lawan adalah juara Perang Dunia Kedua. Ya. Kalian bisa cek di Wikipedia Indonesia National Revolution, di mana ketika itu pada masa itu dalam masa Revolusi Nasional lawan kita adalah banyak sekali ya. Pertama Belanda, ya. Kemudian United Kingdom, Australia, dan sebagainya. Dan ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Bahwasanya yang kita hadapi adalah para juara Perang Dunia Kedua. Sedangkan yang bantu Indonesia nggak ada ya. Kalaupun ada, ini adalah tentara Jepang yang membelot, ya, tentara India yang membelot. Jadi nggak ada satupun negara yang bantuin Indonesia. Jadi di semua peperangan dimenangi Belanda dan teman-temannya ya, yaitu Inggris dan sebagainya, kecuali Perang Ambarawa. Karena di Perang Ambarawa kita berhasil memenangkan pertempuran. Dan ini mengangkat nama Kolonel Sudirman yang di kemudian hari menjadi jenderal dan menjadi jenderal besar Sudirman. Kemudian para tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan sebagainya juga sadar dan paham bahwa proklamasi dan teks proklamasi tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum internasional. Kita perhatikan baik-baik ya. Ini adalah teks proklamasi. Di sini ada tanda tangan Bung Karno, Bung Hatta, tapi nggak ada cap stempelnya. Jadi ini adalah pernyataan sepihak. Ya. Siapapun bisa melakukan hal ini. Jangankan Bung Karno dan Bung Hatta, saya pun juga bisa. Ya. Ini adalah satu-satunya dokumen negara yang nggak ada capnya. Ya. Jadi semua dokumen negara itu ada capnya, ada kop suratnya, ada lambang negaranya seperti itu. Dan ketika proklamasi 17 Agustus 1945 itu bukanlah upacara dengan prosedur formal ya. Kita lihat sendiri, mungkin kalian juga sudah tahu ya, bahwasanya di sini orang-orang pada berkerumun, ya, nggak ada baris berbaris, nggak ada seragam, bahkan ada yang pakai celana pendek. Ya. Ini nggak ada yang seragam gitu. Jadi ini tidak seperti upacara kenegaraan pada umumnya. Dan yang hadir adalah tetangga Bung Karno dan warga sekitar yang ada di sekitar rumah Bung Karno. Alasan berikutnya, para tokoh nasional juga sadar dan paham bahwa perjuangan diplomasi
bakal dikritik, dibully, bahkan diancam pembunuhan ya. Seperti nanti terjadi di peristiwa di Solo, di mana Bung Sahrir yang sebelumnya anti diplomasi, ketika beliau sudah jadi Perdana Menteri, beliau mendukung diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada negara Belanda ya. Nah, akibatnya beliau diculik di Solo. Nanti ada pembahasan tersendiri. Lanjut. Karena para tokoh nasional juga sadar bahwa bangsa Indonesia punya pengalaman ditipu oleh para penjajah, termasuk Belanda. Di meja perundingan seperti kasus ditipunya Pangeran Diponegoro oleh The Cook, ya. Kasusnya Imam Bonjol juga ditipu, juga di konflik-konflik yang lain, yang Belanda selalu menang pertempuran dengan cara yang licik. Ya. Kemudian para tokoh nasional menjalankan strategi ini nggak asal-asalan ya. Jadi para tokoh nasional menjalankan politik diplomasi di dalam dan luar negeri ya. Untuk memperkuat diplomasi dalam rangka mencapai kedaulatan penuh. Jadi nggak de facto saja, tapi de facto dan de jure. Ya, apa itu de facto dan de jure? Nah, ini pembahasan di pelajaran PKN ya, di kelas 10 kemarin. Ya. Dari Mesir hingga PBB, dari perjanjian Linggarjati hingga konferensi meja bundar. Jadi ini bukan asal-asalan, ya, tapi terencana, sistematis, dan bertahap. Berikut gambaran singkat mengenai perjuangan diplomasi yang dilakukan di dalam negeri. Yang pertama adalah Linggarjati, perundingan Linggarjati, kemudian dilanggar ya oleh Belanda melalui agresi militer yang pertama. Kemudian diperbaharui lagi melalui perundingan Renville. Kemudian dilanggar kembali oleh Belanda melalui agresi militer yang kedua. Nah, di agresi militer yang Belanda yang kedua ini, Belanda menyerang ibu kota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta. Dan menangkap para tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim dan sebagainya, sehingga pemerintah Republik Indonesia membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia ya, di Bukit Tinggi atau disebut sebagai PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara. Kemudian para tokoh nasional yang tidak ditangkap berupaya untuk mengembalikan ya, membebaskan para tokoh nasional yang ditangkap tadi dan mengembalikan status ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta melalui perundingan Rumroyen. Kemudian setelah Rumroyen berhasil dilaksanakan dan ibu kota Republik Indonesia kembali di Yogyakarta, maka dilanjutkan kemudian perundingan selanjutnya, yaitu perundingan inter-Indonesia. Perundingan inter-Indonesia ini diselenggarakan oleh Republik Indonesia dan BFO. Jadi ketika itu tokoh nasional Indonesia ada dua kubu ya. Yang pertama adalah yang mendukung Republik Indonesia. Yang kedua adalah tokoh nasional yang mendukung negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Negara-negara bagian yang dibentuk Belanda itu membentuk forum tersendiri, yaitu disebut sebagai BFO. Apa itu BFO nanti dijelaskan di slide berikutnya. Nah, forum inter-Indonesia ini dalam rangka mempersiapkan perundingan di konferensi meja bundar. Ketika konferensi meja bundar ini dilaksanakan di Belanda, maka sudah ada kesepakatan antara orang-orang Indonesia yang tergabung di BFO, juga para tokoh nasional yang mendukung Republik Indonesia. Jadi tinggal menghadapi Belanda. Nah, konferensi meja bundar ini dilaksanakan di Den Haag di bulan Desember ya. Kemudian setelah hasilnya konferensi meja bundar ini adalah pembentukan Republik Indonesia atau United States of Indonesia.
Kemudian dilanjutkan pengakuan kedaulatan RIS atau United States of Indonesia tanggal 27 Desember 1949 di kota Amsterdam dan di Jakarta pada waktu yang bersamaan. Lanjut, perundingannya apa saja sih? Yang pertama adalah perundingan di Jakarta, yaitu dengan delegasi Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mock, dan dari delegasi Indonesia yaitu Perdana Menteri Syahrir, dan sponsornya adalah Britania. Terjadi di tanggal 27 Maret 1946 di Jakarta. Ya, Bung Syahrir ini mengusulkan agar Belanda mengakui Republik Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera. Kemudian RI dan Belanda bekerjasama dalam RIS. Ya. Kemudian RI bersama daerah jajahan Belanda yang ada di benua Amerika terikat dalam Commonwealth Belanda. Kemudian Van Mock, delegasi dari Belanda, menyepakati usul Syahrir, tapi perlu perundingan lanjutan atau tindak lanjut setelahnya. Kemudian perundingan dilanjutkan di Hoogevaalue, yakni Taman Nasionalnya Belanda, tanggal dari awal April sampai akhir April, yaitu tahun 1946, dan ini adalah tindak lanjut dari perundingan Jakarta. Namun hasilnya tidak mencapai kesepakatan. Jadi bisa dibilang perundingan Jakarta dan perundingan Hoogevaalue adalah perundingan yang gagal karena tidak mencapai kesepakatan. Karena itulah di slide sebelumnya tidak dicantumkan perjanjian atau perundingan Jakarta dan perundingan Hoogevaalue. Bagi yang belum tahu Van Mock itu siapa, bisa dicek di list Governor of the Dutch East Indies. Ya, ini kita cek di siapa sih Van Mock, ya di scroll aja ke bawah. Jadi Van Mock adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebelum berakhir ya. Van Mock ini dari 42 sampai 48. Kemudian dilanjutkan oleh Louis Bell dan terakhir adalah Loving. Jadi ini orangnya. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati tanggal 11 sampai 15 November 1946 dengan delegasi Indonesia Bung Syahrir, Muhammad Rum dan kawan-kawan, dan delegasi Belanda yakni Perdana Menteri Belanda Sermekhon, Van Mock dan kawan-kawan. Jadi di sini terlihat bagaimana tokoh nasional Indonesia tidak berputus asa meskipun Belanda mengingkari perundingan sebelumnya, dan delegasi Indonesia berhasil mendesak delegasi Belanda agar mau melanjuti perundingan. Di mana hasilnya RI mendapatkan pengakuan de facto, yakni JASUMA, Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan daerah lainnya seperti Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan sebagainya dimiliki atau punyanya Belanda. Memang ini hasilnya tidak memuaskan. Indonesia cuma dapat Jawa, Sumatera, Madura. Kemudian disepakati pula pembentukan RIS atau United States of Indonesia UC. Kemudian RIS ini adalah RI dan negara-negara bentukan Belanda. Kemudian disepakati pula pembentukan Uni Belanda, yakni Belanda, RIS, dan daerah jajahan Belanda di benua Amerika seperti Suriname dan sebagainya. Ya, jadi wilayah Indonesia hanyalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan sebagainya dikuasai oleh Belanda. Centrum van dit overleg is Dr. Van Mock, de luitenant-gouverneur-generaal. Linggarjati, een naam die tot een begrip werd. Tot een overeenkomst welke nieuwe wegen opende tot een vreedzame, trouwhartige en energieke samenwerking van alle. Demikian pembahasan pada Revolusi Nasional bab diplomasi. Insya Allah kita akan berlanjut di Revolusi Nasional episode 4B. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.